Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Sebelum kita belajar, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin doa. Saya, Bu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu presensi dulu ya. Dea Trisulistia, Hadir, Bu. Dewi Indah Pratiwi, Hadir, Bu. Tri Gusyanti. Hadir, Bu. Mana dia? Sakit, Bu. Oh, sakit. Mailina Triaini. Hadir, Bu. Sebelum belajar kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Tahu kan lagu kitab-kitab Allah? Tahu. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. 4 kitab suci, kitab suci Allah. Zabur pada Nabi Daud, Taurat pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa, Al-Quran pada Nabi Muhammad. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Baik, di sini kita akan belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini ada yang sudah hafal rukun iman? Saya, Bu. Ibu minta dia. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Ya, betul ya. Hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada yang tahu kitab-kitab Allah itu ada berapa? 4. Apa saja? Kitab Injil. Ya, di sini Ibu akan jelaskan ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, yang dimana dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi annazala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kita sebagai manusia ini wajib
beriman kepada kitab-kitab Allah yang tadi ada 4 itu, kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu kitab tersebut. Sambil Ibu menjelaskan, kalian tulis ya. Di sini kan tadi ada 4 kitab. Yang pertama apa? Kitab Taurat. Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, kitab Al-Quran. Nah, di sini Ibu mau nanya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Ada yang tahu? Pada Nabi Musa. Pada Nabi Musa. Ya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, tadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Di sini ada yang tahu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud. Benar ya, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur berbahasa Kibti, berisi tentang beberapa zikir. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163 yang bunyinya yang artinya sesungguhnya kami memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Ya, pandai ya. Kitab Injil ini berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya yaitu Al-Bisyarah atau kabar gembira. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 3 yang bunyinya yaitu Nazala alaikal kitab babil haq musaddaqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil, yang artinya yaitu dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran ini yang artinya bacaan atau dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diturunkan secara berangsur-angsur yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya yaitu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kitab Al-Quran ini berisi tentang akidah dan keimanan, pencipta alam dan manusia, kitab-kitab, kisah-kisah hubungan antara manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, di sini kitab Al-Quran kan sudah tidak asing lagi kan buat kita, yang sering kita baca setiap hari, setiap mau sholat. Tadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama berapa tahun? 52 tahun, 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Nah, di sini kan di antara 4 kitab tersebut kan yang tidak terlalu asing kan kitab Al-Quran. Nah, di sini Ibu ada gambar. Nah, nanti Ibu minta kalian menjelaskan dan mencari tahu tentang kitab suci Taurat, kitab Injil, Al-Quran kan sudah tidak asing lagi kan. Baik, di sini kan sudah Ibu jelaskan 4 kitab tadi kan. Di sini Ibu minta kalian mempresentasikan kitab-kitab tersebut di depan. Ya, Bu. Ayo, yang pertama siapa? Saya, Bu. Ya, Melin maju. Melin dapat kitab apa? Kitab Injil. Nah, jelaskan ke teman-temannya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berbahasa Yunani, dalam bahasa Arabnya Al-Bisyarah atau kabar gembira. Sudah? Udah, Bu. Ya. Silakan duduk kembali. Yang kedua, siapa yang mau maju kedua? Saya, Bu. Dia. Dia dapat kitab apa? Kitab Zabur, Bu. Ya, jelaskan ke teman-temannya. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Kipti, berisi beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku pada umat Bani Israel. Sudah? Sudah, Bu. Silakan duduk kembali. Yang ketiga, Saya, Bu. Indah, silakan maju. Indah dapat kitab apa? Kitab Taurat. Ya, silakan jelaskan. Kitab Taurat berbahasa Ibrani, yaitu yang artinya syariat atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan untuk menyembah berhala. Di dalam kitab ini juga menerangkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi? Nah, silakan duduk. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya, kepada Nabi Muhammad ya. Di sini Ibu ada sebuah kuis, di mana nanti Ibu akan membacakan soalnya, kalian menjawabnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, yang pertama, sebutkan kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Saya, Bu. Indah? Yang pertama kitab Taurat, Ya. yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang terakhir kitab Al-Quran. Ya, ada 4 ya. Yang kedua, sebutkan nabi yang menerima kitab Zabur. Saya, Bu. Ya.
Nabi yang menerima kitab Zabur adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, benar ya. Yang menerima kitab Zabur yaitu Nabi Daud. Yang ketiga, sebutkan Nabi yang menerima kitab Taurat. Indah. Yang menerima kitab Taurat yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang menerima kitab Taurat yaitu Nabi Musa. Yang keempat, sebutkan Nabi yang menerima kitab Injil. Ya Bu, Melin. yang menerima kitab Injil adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa ya. Yang kelima, sebutkan Nabi yang menerima kitab Al-Quran. Saya Bu. Dia. Yang menerima kitab Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad ya. Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan selama Indah 22 tahun, 22 hari, 22 bulan. ya, 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Nah, tadi kan kalian sudah menjelaskan 3 kitab. Nah, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ya. Tadi kan kita membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu ada berapa kitab? 4. Kitab apa saja? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Ya. Nah, baik, Ibu Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang berani? Saya Bu. Ya, Indah. Kesimpulannya yaitu membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah terdiri dari 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Taurat Diturunkan pada Nabi diturunkan siapa? kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Inilah kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Ya, hari ini kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Baik, berasa cukup ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.